Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi talenta paling dicari di balik tembok Berlin, di mana sepak bola bukan sekadar olahraga tapi juga alat politik yang penuh tekanan? Masalahnya, banyak yang mengira karier emas Andreas Möller dimulai di Bundesliga, padahal akar kehebatannya tertanam di sistem Jerman Timur (DDR) yang super ketat. Solusi bagi bakat besarnya adalah bergabung dengan raksasa kontroversial, BSC Dynamo Berlin, yang menjadi kawah candra di muka sebelum ia menyeberang ke barat. Penasaran bagaimana si anak Erfurt ini bisa selamat dari tekanan politik, dan justru mengubahnya menjadi fondasi untuk jadi legenda dunia? Jawabannya ada pada jejak profesional pertamanya yang jarang dibahas ini. Andreas Möller, awal karier yang mengukir jejak di Jerman Timur, dari BSC Dynamo Berlin sampai langkah menjadi profesional. Bagaimana seorang anak muda dari kota Erfurt bisa meraih tempat di salah satu klub terkuat Jerman Timur dan menjadi batu loncatan bagi karier yang luar biasa? Jawabannya terletak pada perjalanan awal Andreas Möller di BSC Dynamo Berlin, sebuah babak yang tidak hanya membentuk kemampuannya sebagai pemain, tapi juga mencerminkan dinamika sepak bola di Jerman sebelum periode reunifikasi. Bakat alami di tengah dominasi Dynamo, Andreas Möller lahir pada tanggal 2 September tahun 1967 di Erfurt, Jerman Timur. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan bakat alami dalam menguasai bola dan membaca permainan. Pada usia 16 tahun, ia bergabung dengan Akademi BSC Dynamo Berlin Club yang saat itu didukung kuat oleh otoritas dan merupakan dominator utama di Liga Sepak Bola Jerman Timur, DDR Oberliga. Pada tahun 1985, di usia 18 tahun, Möller membuat debut profesionalnya dengan tim utama BSC Dynamo Berlin. Pada saat itu, klub ini sedang dalam masa kejayaan, memenangkan gelar juara liga secara berturut-turut. Meskipun masih muda, ia mampu menunjukkan kemampuan sebagai gelandang yang cakap mengatur serangan dan memiliki akurasi passing yang mengesankan. Panggung Eropa dan dominasi domestik. Saat bermain untuk BSC Dynamo Berlin, Möller tidak hanya bersaing di liga domestik, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga di kompetisi Eropa. Ia tampil di Piala Winners UEFA dan Piala UEFA, di mana ia berhadapan dengan beberapa klub besar Eropa dan belajar banyak tentang tingkat permainan yang lebih tinggi. Pada musim 1985-86 dan 1986-87, Möller menjadi bagian dari skuad BSC Dynamo Berlin yang memenangkan gelar juara DDR Oberliga. Perannya sebagai gelandang muda yang penuh semangat membantu tim menjaga dominasi mereka. Ia juga meraih medali perunggu dengan tim nasional muda Jerman Timur di kejuaraan Eropa pemain muda tahun 1986. Melompati tembok, transisi ke Bundesliga. Namun, ambisi Möller tidak terbatas hanya pada sepak bola Jerman Timur. Ia melihat bahwa untuk mengembangkan diri lebih jauh, ia perlu berlatih di tingkat yang lebih kompetitif. Pada saat yang sama, situasi politik mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, membuka peluang bagi pemain Timur untuk bermain di Barat. Pada tahun 1987, kesempatan itu tiba. Möller resmi bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Perpindahannya menjadi salah satu tonggak awal pemain Jerman Timur yang berhasil merambah ke Bundesliga sebelum reunifikasi resmi pada tahun 1990. Adaptasi tidaklah mudah. Ia harus menghadapi kecepatan dan fisik yang lebih tinggi. Namun, fondasi teknis dari Dynamo Berlin membuatnya mampu bertahan dan bersinar. Masa di BSC Dynamo Berlin tidak hanya memberikan Möller dasar teknis, tapi juga membentuk karakter yang tangguh. Pengalaman di bawah tekanan besar menjadi bekal berharga yang membawanya menuju status legenda. Dari lapangan Jerman Timur hingga pentas dunia, babak awal ini adalah fondasi yang kokoh. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti seri editorial tentang perjalanan karier Andreas Möller selanjutnya. Klik like jika kamu menemukan informasi menarik.